Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, jumpa lagi bersama saya Suburdani, jurnalis harian Serambi Indonesia dalam podcast Serambi. Hari ini kita akan membahas seputar lembaga keuangan syariah. Di sebelah saya sudah hadir Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Bang Safarudin, yang juga Ketua Ikatan Advokat Indonesia Aceh, ya. IKADIN ya? Ya, Bang ya? Ya. Gimana Bang kondisi selama pandemi ini Bang? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Sehat ya? Sehat. Aktivitas tetap Jalan seperti biasa. Iya. Ya. Di kanal fanspage.serambinews.com di Facebook sudah siapa Bang Safar, salah satu pengacara tersohor di Aceh yang memegang berbagai kasus, mulai dari kasus kecil rakyat juga hingga kasus-kasus besar. Nah, Saudara Alun, hari ini kenapa kita mengundang Bang Safar hadir dalam podcast Serambi? Kita membahas lembaga keuangan syariah menuai gugatan, di mana sebelumnya Bang Safar atas nama IKADIN ya Bang? Ya. Atas nama IKADIN sempat melaporkan rencana pemberlakuan di Aceh Kanun nomor 11 tahun 2018 ke Komnas HAM. Ya. Dan Saudara Alun, untuk informasi juga pada tahun 2018 pemerintah Aceh mengeluarkan Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, di mana kanun ini akan mengatur semua lembaga keuangan syariah termasuk bank konvensional yang beroperasi di Aceh harus melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Ya. Seputar ini Bang, untuk pembukaan dulu, sebenarnya apa sih persoalan ini Bang, kanun ini Bang? Sebenarnya ini tidak ada masalah kanun LKS. Saya waktu diskusi dengan di kajian Tastafi Minggu lalu Tastafi, itu sudah saya katakan bahwa tidak ada masalah dengan kanun LKS ini karena norma-norma yang diatur, norma-norma itu sudah selaras dengan semua aturan yang ada. Dan ketika ini dicek, kalau bunyinya seperti ini ya, seperti yang sudah ada, itu kalau dicek urutannya itu, jadi tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Nah, gitu. Jadi kenapa sekarang timbul polemik? Polemiknya ketika ini salah diterapkan. Nah, menurut saya ini salah dari penerapan, salah menafsirkan kanun ini, sehingga ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat Aceh dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, makanya kemarin karena ini ada hak asasi yang dilanggar, Komnas HAM untuk mengkaji. Ini kita lapor Komnas HAM, ada hak asasi manusia, hak-hak masyarakat Aceh itu khususnya masyarakat yang menggunakan jalur perbankan konvensional itu yang dilanggar dengan penerapan salah tafsir kanun. Jadi sebenarnya bukan menggugat kanun LKS, tapi ini bagaimana meluruskan implementasi kanun LKS ini sebagai sebuah keistimewaan bagi Aceh dan memberi manfaat dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh. Apa sebenarnya persoalan yang kemudian Abang menyampaikan bahwa ada pelanggaran dalam tanda kutip? Jadi kan begini dia. Ini saya kan bicara normanya dulu ya. Nah, pertama kan roadmap pelaksanaan syariat Islam itu ada di Kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Salah satu pasal 21 itu menyebutkan bahwa lembaga keuangan di Aceh itu kalau saya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Nah, pasal 2-nya itu ayat 2 mengatakan bahwa lembaga konvensional yang sudah beroperasional di Aceh itu harus membuka unit usaha syariah. Nah, itu dia Membuka unit ya, harus membuka unit usaha syariah. Nah, itu disebutkan bahwa konvensional, lembaga keuangan konvensional yang sudah beroperasional di Aceh harus membuka unit usaha syariah. Nah, di mana istimewanya di situ? Kenapa? Karena di seluruh lembaga keuangan konvensional, baik itu bukan hanya perbankan, itu mereka yang masuk ke Aceh harus ada dua kantor, dua unit usaha, konvensional syariah. Konvensional syariah. Misalnya kalau di provinsi lain itu banknya ada konvensional 10. Ya 10 itu kan tidak semua, mungkin ya BNI syariah, BNI yang sudah syariah. Itu mereka mungkin itu aja.
Tapi kalau di sini siapapun yang masuk itu tetap harus ada syariah. Dengan begitu banyak varian bank, ya otomatis ini kan pertama dulu kan perlu orang kerja ini lebih banyak, atau menampung orang kerja lebih banyak. Kemudian perputaran modal kan lebih banyak ya. Dan orang Aceh pun kan dia lebih ini ya, lebih luas dalam memilih perbankan mana yang dia mau pilih. Nah, disinilah di pemilihan inilah yang ada nilai kompetitifnya. Di sinilah kita mendorong pemerintah Aceh dan seluruh masyarakat Aceh, karena kami sudah ada memperkuat lembaga keuangan Islam seperti apa sehingga masyarakat kita itu memilih lembaga keuangan konvensional, meninggalkan konvensional beralih ke syariah. Tentu ada kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Nah, berarti Bang, dalam pasal itu disebutkan bukan menutup berarti Bang? Bukan, tidak bukan. Makanya kan di situ kan tidak, makanya saya sampaikan dalam semua klausul, dalam kanun pokok-pokok syariat Islam yang menjadi dasar kanun LKS itu, baik dalam naskah akademiknya, dalam RDP-nya saya sudah baca semua, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa harus menutup, karena kanunnya mengatakan itu harus membuka unit usaha syariah. Nah, tidak ada menutup. Nah, jadi ketika dilaksanakan seperti ini dengan menutup lembaga keuangan konvensional, ini salah. Ketika dia salah laksanakan hukum, otomatis kan ada implikasinya. Makanya ketika dikatakan bahwa kanun ini tidak mendapat protes dari pemerintah pusat, malah mendapat benar, itu memang betul. Karena apa, kanun ini secara norma tidak bertentangan dengan aturan yang lain, tapi laksanakan sesuai dengan yang tertulis. Jangan di kanun ya? Ya, ini saya sering saya bilang, tidak ada larangan, tidak ada aturan yang mengharuskan penutupan. Juga tidak ada, kalau menurut Pak Kadis ya, Pak Kadis Syariah Islam sering saya diskusi, tidak juga ada aturan yang melarang pemerintah untuk menutup. Nah, persoalannya sekarang pemerintah ini boleh nggak melakukan tindakan tanpa ada dasar hukum? Kan nggak boleh, kan ini merugikan. Di mana merugikan? Saya ini nasabah konvensional. Saya nasabah Mandiri, nasabah BCA dan BRI. Ketika lembaga konvensional ini tutup, otomatis saya akan harus ke Medan. Saya ada tanda tangan surat perjanjian pernyataan di Bank Mandiri bahwa saya bersedia rekening itu dialihkan ke Sumatera Utara. Nah, itu resikonya saya nanti kalau ini ditutup semua, otomatis kan harus ke Sumatera Utara. Satu. Yang kedua, apakah di Aceh ini semua masyarakat Islam? Kan tidak. Makanya dalam kanun LKS itu di pasal 6 diatur, pasal 6 ayat 2 kalau saya tidak salah, bagi masyarakat non muslim dapat menundukkan dirinya terhadap kanun ini. Artinya boleh tunduk, dia boleh pilih. Tapi ketika dia nggak mau pilih syariah, nggak apa-apa juga. Nggak masalah berarti. Yang masalah gimana? Yang masalah ketika dia pilih konvensional, banknya nggak ada, ini masalah. Jadi kan masalah karena banknya sudah tutup. Sudah tutup. Makanya kan bertentangan apa yang dikerjakan pemerintah itu yang sekarang ini dalam perbankan dan pemerintah Aceh, ini salah. Diskriminatif. Pertama, diskriminatif terhadap warga non muslim. Yang kedua, diskriminatif terhadap nasabah konvensional. Jadi jangan katakan, kita tidak bicara tidak persoalkan riba itu haram. Saya sudah katakan riba itu, jangankan di kita, di orang-orang semua manusia, bebek pun tahu kalau riba itu haram. Tidak persoalan itu. Sekarang kita bernegara. Dasar hukum kita konstitusi Undang-Undang 45. Undang-Undang 45 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi kita harus melaksanakan semua ketentuan itu berdasarkan hukum. Jadi bukan negara agama kita, negara hukum. Nah, fenomena dalam beberapa bulan terakhir kita lihat beberapa bank ini Bang sudah mulai menutup ya. Ini apakah memang bank tidak tahu klausul yang tersebutkan dalam kanun atau seperti apa? Coba surati perbankan, mereka hanya mengatakan melaksanakan perintah kanun LKS. Ya, terakhir saya somasi kalau saya nggak salah saya kasih waktu sampai untuk menghentikan ini, malah OJK sudah somasi juga, saya tembuskan ke Bank Indonesia juga supaya menghentikan proses konversi ini dan proses penutupan bank konvensional. Tapi kan terus berjalan.
Nah ini saya memang berencana akan mengajukan gugatan terhadap lembaga-lembaga keuangan. Mungkin ada beberapa bank yang ada hubungan langsung, nanti saya akan gugat supaya mereka tidak menutup kantornya di Aceh. Karena kalau menutup, ya, saya dulu pribadi ya, saya ada tiga bank, Mandiri, Desa, dan BRI. Nah kalau tiga ini nggak ada, saya kadang-kadang sering bilang ATM. Kemana saya harus urus ATM? Kan harus ke Medan. Bukan persoalan ATM ngurus mudah, enggak. ATM itu mudah kita urus. Ketika banknya tidak ada, banknya kita urus. Nah ini persoalan. Ini saya yang Muslim, ya, yang Muslim dan konvensional. Ya. Terus yang masyarakat yang ada saudara kita dari warga Cina, warga Batak yang menjadi di Gayo Luwes, Singkil, Aceh Tenggara, kan banyak non Muslim. Nah mereka apakah harus kita paksakan? Tidak boleh. Nah saya katakan ini tidak boleh. Kita harus tunduk kepada aturan hukum. Ini juga persoalan seperti ini yang dilakukan ini juga bukan hanya persoalan ringan ya. Ini saya anggap ini melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ideologi negara sudah ditabrak. Nah, berbicara soal sarana prasarana dan fasilitas nih, Bang Safar. Saya pribadi juga beberapa waktu lalu ada pengalaman juga ya. Kebetulan ada satu platform nonton di streaming. Ketika menggunakan ATM debit dari konven itu bisa. Coba saya gunakan salah satu ATM debit untuk syariah, ternyata tidak terdaftar. Ini sebenarnya ini makanya begini dia. Orang kan memahami seperti ini, begitu konversi itu dia pahami seperti kita berganti baju. Enggak, dia harus membentuk unit yang lain, kemudian seperti melahirkan orang yang lain, kemudian memakaikan baju, memberi makan, membesarkan dia pelan-pelan. Kenapa bank konvensional mudah? Karena bank konvensional, kalau istilah perbankan itu sudah buku 4. Buku 4 itu istilahnya apa? Buku 4 lah kan. Nah kalau bank-bank syariah ini masih kecil kelasnya. Nah kelas yang paling besar kalau saya tidak salah BSN, kelas 3. Kelas 3. Yang lain kan masih kecil, makanya kan mau di merger sekarang. Nah, mau jadi sebuah bank kan. Jadi tugas kita, bagaimana tugas kita ini memperkuat kendala-kendala seperti ini. Kan saya pernah buka posko. Saya minta masyarakat yang merasa terganggu itu coba sampaikan keluhannya apa, dan banyak masukan. Saya sampaikan ke Pak Kadis Islam, Pak Kadis, ini sebaiknya Pak Kadis duduk dengan perbankan syariah. Ini merumuskan. Ini kita harus ada posko bersama. Kenapa harus buat posko bersama? Karena masa transisi. Karena masyarakat sekarang tidak tahu mau mengadu kemana. Kalau ada persoalan. Karena persoalan. Jadi posko itu yang mudah dijangkau. Jadi bukan hanya posko, ada call center di perbankan masing-masing, susah. Kita aja kadang-kadang mau telepon, kadang nggak masuk, kadang harus berbicara dengan operator, tekan 1, 2, 3, itu kan banyak. Nah orang-orang kampung kan nggak ngerti kadang-kadang. Nah, kan nggak semua orang kita di Aceh ini kan awam dengan teknologi, hal-hal familiar. Saya aja kadang-kadang jengkel juga harus telepon ini. Jadi bayangkan orang lain. Nah berarti sejauh ini Bang, bank ini memang tidak tahu, kembali lagi pertanyaannya, tidak tahu soal klausul yang ada dalam kanun atau seperti apa? Nah, kenapa kemudian mereka menutup? Kan perintahnya bukan menutup, tapi membuka unit usaha. Makanya ini sebenarnya harus ada yang menjelaskan. Kalau saya perbankan ini dia kan atas perintah dia tunduk pada regulator, regulasi. Saya ingin tahu ini siapa sebenarnya yang menerjemahkan ini, kemudian memerintahkan para perbankan ini untuk konversi dan tutup. Nah, saya lagi cari itu siapa sebenarnya. Saya sudah surat ke OJK. OJK mengatakan bahwa kami tidak menerjemahkan kanun, ini kami tidak memaksa perbankan. Ada suratnya. Nah, makanya saya bingung juga ini. OJK tidak menyuruh perbankan untuk tutup konversi dan tutup konversi dan tidak. Jadi perbankan ini dari mana dasarnya? Ada satu lagi, saya terima surat balasan dari BCA. Surat rujukannya itu surat dari gubernur. Surat gubernur kepada perbankan itu meminta progres tentang proses konversi. Tapi saya tidak menemukan juga apakah pemerintah Aceh pernah menyurati
perbankan untuk melakukan konversi dan menutup konvensional. Karena di pasal 666 kanun LKS itu disebutkan bahwa kanun ini akan dikeluarkan peraturan pelaksananya. Jadi harus ada pergub sebenarnya. Ini pergub ini nggak ada. Saya cek perbelum ada pergubnya. Berarti sandarannya cuma ke kanun langsung. Tentang ke kanun langsung. Harusnya kan kalau udah bicara teknis seperti ini kan harusnya diatur oleh aturannya. Karena di kanun tersebut disebutkan juga akan dibuat aturan pelaksana kanun ini adalah pergub. Nah pergub sampai sekarang belum ada. Nah kan saya kan bingung nih dari mana di perbankan ini dasar hukumnya apa melakukan hal seperti ini. Jadi kalau kita tanya seperti ini kan susah, korespondensi sudah kita tanya susah, mereka selalu menjawab kanun. Saya pikir lebih detail, lebih konkretnya kita mungkin lebih enak bicara di pengadilan. Saya mungkin lagi mempersiapkan gugatan, akan saya gugat ke pengadilan semuanya.